Saudara yakin kita masih punya hubungan dengan Tuhan? Saudara punya hubungan dengan sorga? Amin. Saya ingat lagu ini. Saya mau dibawa kemana hubungan kita. Saudara dengan Tuhan ini hubungannya mau dibawa kemana? Nah ini harus kita jelas ya. Saudara, ada yang berkata Tuhan itu Bapak. Tuhan Bapak kita ini sebagai anak, is okay. Dia Bapak yang baik, percaya? Dia Bapak. Tetapi Tuhan sebagai Bapak, bahkan dia Bapak yang baik, masih juga ada anak yang terhilang. Aneh ya, bapaknya udah baik loh. Kecuali bapaknya nggak baik, oke lah anaknya mungkin hilang. Ini udah baik bapaknya. Memberi kebebasan untuk memilih. Kamu mau di rumah boleh, mau pergi silakan. Ya, warisan saya papa pegang atau kamu mau minta, ya yuk tak bagi. Ya, warisannya kan dibagi kan, anak ini membawa harta kan. Jadi bapaknya baik nggak? Halo amin. Siapa yang percaya Tuhan itu bapak yang baik? Amin. Tapi heran masih ada anak yang terhilang. Ya, oke. Hubungan dengan Tuhan digambarkan dia gembala. Kita adalah dombanya. Yakin Yesus gembala yang baik? Gembalanya baik. Akulah gembala yang baik. Tapi masih juga ada domba yang terhilang. Kurang baik apa ini gembalanya ini? Kok iso minggat sih dombanya ini? Aneh kan? Dombanya sudah melihat kebaikan dari gembala. Gembala bahkan menyerahkan nyawanya bagi Loh, nggak tahu ayatnya. Gembalanya menyerahkan nyawa bagi siapa? Domba. Yakin? Saudara jawabnya ragu-ragu ya. Seperti orang ngincak tahu gak penyet. Gembala menyerahkan nyawanya bagi, masih dorong penyet, separuh penyet. Gembala menyerahkan nyawanya bagi domba. Yakin? Gembalanya baik, kurang apa ki wis sak nyawa-nyawane dikekno. Enggak cuma duwe tok wis. Enggak cuma berkatnya, nyawanya diberikan. Baik? Loh, dia baik? Baik biasa atau sangat baik? Baik. Tapi yo si ono iku domba yang belayu. Kurang apa sih? Kadang-kadang saya bilang, pendetone wis apik ngene lho. Kurang apa sih iki? Yang jelas nomor 1 Pak terakhir, kurang ajar. Dombane kurang ajar. Karena gembalanya sudah baik. Anaknya tadi loh, kurang apa sih bapake? Kayak IKB kon milih kon mulai gak mulai terserah wis. Mau di sini mau pergi di luar nginep silakan wis. Ya, duwe papa pegang boleh, kamu minta ya wis tak kei, tak dum wis. Loh, baik bapaknya? Baik biasa atau sangat baik? Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Amin. Anak iki kurang apa sih? Gak kurang sembarang. Yos terakhir, kurang apa tadi? Anaknya kurang ajar iki. Dombanya kurang ajar. Ini hubungan ya. Saya sedang membahas tentang tadi kok tahu-tahu Tuhan taruh di hati saya. Ku terhubung denganmu. Ojo nyanyi tok wis, kita dandani. Karena Tuhan tanya sampai di mana hubungan kita. Ya, hari ini saya akan tunjukkan yang paling sip, Pak. Yang paling sip ya apa, Pak? Yang paling sip adalah kita hubungan dengan Tuhan itu dia sebagai kepala. Semua bilang kepala. Pernah nggak lihat kepala itu tubuhnya hilang? Pernah? Coba dicari tubuhnya Pak Sam yang hilang. Nggak ada. Kalau kepala ini selalu melekat dengan apa? Tubuh. Boleh hilang 1 menit, boleh? Loh kok diem? Boleh?
Hilang 1 menit berarti apa? Dut. 1 detik aja hilang, seling, mati udah. Saya berdoa, Yesus menjadi kepala di gereja ini. Kepalanya bukan Pak Sam, Pak Timothy, Bu Lani atau yang lain hamba-hamba Tuhan. Bukan, kepalanya gereja ini Yesus. Dia adalah kepala, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Dan kita adalah tubuh, saudara. Efesus pasal 5 menggambarkan kepala dan tubuh ini seperti hubungan suami dan istri. Hai istri, apa? Tanduklah suamimu. Loh, ada ibu-ibu yang mantuk-mantuk sambil senyum. Tanduklah suamimu, betul? Tunduklah. Karena suami adalah kepala. Sama seperti Yesus adalah kepala bagi gerejanya. Semoga benar-benar kita ini menjadikan dia kepala dalam hidup kita. Amin. Yesus, engkau jadi kepala dalam rumah tangga saya. Yesus, engkau menjadi kepala di gereja GSJS. Gereja apa ini GSJS? 1 jam saja. Doakan, saya sedang membuat gereja baru. Namanya Gereja YKB. Semua bilang, gereja apa? YKB. Tahu YKB? Yesus keren banget. Kok enggak ada amin? Yesus keren banget. Amin. Pak Sam sudah siapkan ini. Jadi nanti kalau ada gereja baru YKB itu Pak Sam yang bikin. Gereja apa? YKB. Ya, yang GSJS biar anak-anak saya semua. Ya, Pak Michael, Pak Andrew, Pak Timothy. Saya bikin gereja Yesus keren. Ayo bilang, saudara ngomong keren kok gak semangat sih. Jempolnya mana jempolnya? Yesus. Oh, setengah tiang itulah tanda kematian. Yesus. Amin. Sebelah ini ngomong gini, Yesus keren banget bro. Siapa yang percaya Yesus keren banget? Amin. Ya. Saudara sudah tak kasih bocoran ini, padahal ini masih dalam saya punya planning ya. Saya akan mengadakan ini. Orang bilang Pak Sam ki ono-ono mesti ono-ono nama-nama yang gitu. Ya, karena Tuhan kasih saya hikmat. Kalau di perusahaan ya, kalau saya kuliah MBA dulu dalam finance, dalam marketing. Saya ini dicari orang punya ide-ide yang begini ya. Mungkin Coca-Cola, cari orang-orang yang punya ide ya. Mau bikin apa lagi nih gitu ya. Dalam gereja mungkin saya diberi Tuhan hikmat. Yesus. Loyo, mestinya keren bangetnya lebih keras. Yesus. Mana tangannya? Mana tangannya? Yesus. Belum semua. Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ya. Tujuannya satu sih, untuk menangkan jiwa buat Tuhan. Makin banyak jiwa diselamatkan. Ya, doakan. Sudah dalam proses saya masukkan di hak paten untuk nama ini. Dulu 2010 saya masukkan hak paten untuk GSJS. Gereja 1 jam saja. Doakan supaya ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya bilang Samuel keren banget, gendek nih pendeta nih. Gereja apa? Samuel keren banget, gendek nih. Tapi gerejanya apa? Mana tangannya kalau keren banget, gak cocok. Yesus. Ayo tepuk tangan buat Yesus, amin. Ada ayatnya, kalau 1 jam saja saya ada ayatnya kan, Matius 26. Ya, untuk keren banget ada ayatnya di Kidung Agung. Semua yang ada pada Yesus. Boleh saya minta mana yang pegang mic, keraskan dikit satu lagi supaya saya nggak ngotot. Volumenya aja, tolong. Mana anak-anak yang pegang? Ya, Yesus keren banget. Volumenya aja, yang lain jangan diubah. Saya tidak mau yang lain. Coba volume. Volume naik 1 atau 2. Oke, ya cukup ya. Yesus katakan amin. Semua yang ada pada Yesus menarik. Ya, pribadinya menarik. Semuanya. Oke, saya nggak bahas itu. Tapi hari ini
semoga kita punya hubungan dengan Tuhan itu seperti suami dan istri. Dia calon mempelai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat yang pujian tinggikan Yesus kekasih berarti dia adalah mempelai, pengantin. Nah, hari ini saya akan mengulang yang khotbah yang lalu. Ada 3 hal yang membuat Tuhan Yesus itu tertarik kepada kita. Saya kawin sama Bu Lani karena saya ada yang tertarik dengan dia. Dia juga tertarik dengan saya. Pasti kan? Gak mungkin gak ada daya tarik tau-tau kawin, gak ada. Ya, itu bukan suami istri itu. Ya, mungkin orang kepelacuran gak ada ketarik, udah langsung masuk kamar buka baju, gak ada tertariknya. Tapi kalau suami istri pasti dasarnya tertarik. Saya pernah bahas tentang Rebeka, semua bilang Rebeka. Rebeka artinya menawan. Artinya apa? Apakah Tuhan tertarik dengan kita? Ya, kita udah bahas tentang Salomo dan Sulamit. Sulamit seorang wanita berkulit, warna apa kulitnya? Hitam. Tapi menarik Raja Salomo yang sudah punya 1000 wanita, yang cantik, yang putih, anak dari raja-raja. Tapi yang ke-1001 ini betul-betul Salomo menemukan cinta. Semoga kita bisa menarik Tuhan. Halo, amin. Tuhan tertarik. Ada 3 hal, masih ingat gak khotbah ini? 3 hal yang membuat Tuhan tertarik dengan kita. Mungkin orang gak seneng ya dengar khotbah pelajaran, seneng yang lucu-lucu, seneng yang kesaksian. Oke, saya harap di jemaat di sini sudah mulai dewasa. Gak cuma seneng ngomongan yang sia-sia. Ini pelajaran firman. Ya, mungkin kurang menarik, saya mohon dimaafkan. 1, yang membuat Tuhan tertarik, matamu seperti mata merpati. Itu yang dikatakan oleh Salomo dalam Kidung Agung. Sungguh cantik engkau, matamu bagaikan bilang mata merpati. 2, 3. Yang kedua, suaramu seperti merpati. Pernah saya bahas ini di Paskah. Yesaya 38. Bilang suara merpati. Yang ketiga, engkau punya sayap merpati. Mazmur 55, Mazmur 68. Ini sudah pernah saya terangkan waktu hari Paskah. Ya. Bilang mata merpati, suara merpati, sayap merpati. Nah, hari ini akan saya bahas sedikit aja tentang mata merpati. Ya, semoga pulang dari tempat ini semua matanya pernah nggak muji kekasihnya? Sayang, matamu sayang. Kenapa kok mataku? Mata duitan. Kau nek ndelok duit kok matamu dadi ijo gini ya begini. Mana dolar itu warnanya hijau kan? Hijau ya. Sayang matamu, sayang kenapa? Sayang matanya koko, mata keranjang. Kamu nek delok cewek kok jelalatan matamu ya. Hari ini semoga Tuhan berkata matamu merpati. Mau punya mata merpati? Karena ada yang minta, Pak, mbok yo dibahas Pak yang itu. Yang mana? Mata merpati itu loh. Suara merpati, sayap merpati. Oke, hari ini saya digerakkan Tuhan. Mestinya saya enggak khotbah ini, khotbah tentang Holy Spirit, Roh Kudus, tapi saya kaitkan. Karena Roh Kudus lambangnya burung merpati. Semua bilang dove. Dove ya, sabun dove, coklat dove. Dove itu artinya merpati. Tepuk tangan buat Holy Spirit, Roh Kudus. Apa yang dilihat oleh mata merpati? Mata untuk melihat. Ada 3 hal, saya akan bahas. Mata merpati itu apa? Mari kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Ayo kita baca sama-sama ayat ini ya. Bersama-sama. 2, 3. Pada keesokan harinya
Yohanes melihat Yesus, melihat dengan mata. Gak ada melihat dengan telinga, gak ada. Mata merpati. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata sama-sama, lihatlah anak domba Allah yang pertama. Mata merpati adalah mata yang melihat Yesus dalam kematiannya. Melihat Yesus dalam kematiannya. Baru satu saya dengar, pelan tapi, amin. Tampilkan, melihat Yesus dalam kematiannya. Amin. Ini harus dilihat oleh mata merpati ini. Supaya Tuhan tertarik dengan kita. Yang kedua, lihat Yohanes pasal 1 lagi, masih pasal 1, ayat 36. Kalau dewasa itu makin tinggi, makin firmannya bukan yang encer-encer ya. Yang mantep, makanan keras. Halo, amin. Saudara mau nggak? Sudah tua dikasih bubur apa? Sun, apa bubur apa yang biasanya suka serelak. Oh, sampai tuwek serelak terus ya gunjur gitu. Tuwek ini yo mangane segorek yang atos. Amin. Makanan keras. Emang jemaat macam-macam. Dia nggak seneng khotbah gini-gini, lucu-lucu po, saksi-saksi yang serem-serem, yang nanti Dautoni, oh santet, sihir, jam 12, sebentar lagi, itu orang seneng, so guyu, wow ciame ini khotbah nih ciame, ya wis, gue rungono, Dautoni, aja pulang wis. Ayo lihat, Yohanes pasal 1, ini perlu konsentrasi ya, karena kalau sekolah ini udah tingkatnya university, memang nggak bisa kayak SD, playgroup, guyon-guyon, nggak bisa. Ya, agak sedikit mendalam. Yohanes 1:36. Kita baca. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, titik. Bedanya dengan tadi apa? Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itu Yesus dalam kematiannya. Yang kedua, lihatlah anak domba Allah titik. Yang kedua, mata merpati adalah mata yang melihat Yesus dalam kebangkitannya. Yesus dalam kebangkitannya. Yesus lek mati terus. Hari ini nang gereja ini bocah. Yesus mati nggak bangkit. Aku tadi pendeta ini rugi. Sia-sialah imanmu, sia-sialah penderitaanmu. Tapi hari ini kita ke gereja gak rugi, saya jadi pendeta gak rugi. Yesus sudah bangkit. Bilang dia bangkit. Amin. Yang kedua, katakan melihat Yesus dalam kebangkitannya. Dan yang ketiga, ada 3 aja. Wahyu pasal 1. Ini yang dilihat oleh Yohanes yang sama. Tadi Yohanes juga kan, semua. Yohanes dan Wahyu ini sama. Penulisnya Rasul Yohanes bin Zebedius. Ayo baca, Wahyu 1 ayat 13. Wahyu 1 ayat 13. 2, 3. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya dan dadanya berlilitkan. Ayat 14, semua baca. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya. Iya, terus 15, dan kakinya ya di dalam perapian, suaranya. Ayat 16, dan di tangannya ia memegang apa? Yesus memegang apa? Ya, 7 bintang, dan dari mulutnya sebilah pedang bermata 2, wajahnya bersinar. Ya, ayat 17 terakhir. Ya, 2, 3. Ketika aku tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti ya orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya
Lalu berkata lebih kencang, lalu berkata, jangan takut, akulah Alfa dan tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Yang ketiga, melihat Yesus dalam kemuliaannya. Melihat Yesus dalam, jadi ada 3 yang dilihat oleh merpati. Apa saja? Yesus dalam kematiannya. Orang yang lihat Yesus dalam kematiannya, dia akan bertobat. Kok nggak ada amin? Orang-orang yang lihat film The Vision of Christ. Saya ingat waktu itu makan di restoran Halim, Kertajaya. Waktu itu, berapa tahun yang lalu. Ada pendeta yang bilang, Pak saya pingin Halim. Oke. Kadang-kadang pendeta itu njaluk sing aneh-aneh. Gak apa-apa lek Halim sik murah. Ono sing ngomong, Pak njaluk Angus House. Mangano dhewe. Pendeta njaluk Angus House. Lek aku kepingin gak jaluk aku mbek gereja sing dilayani, aku mangan dhewe. Halo amin. Kadang-kadang jaluk sing aneh-aneh ya. Tapi bersyukur selama ini yang hamba Tuhan yang kita undang tuh gak aneh-aneh. Tapi ono sing rodok aneh-aneh. Nah iki sing repot. Ya, itu saya bilang ojo dituruti. Lek aku tadi pendeta pingin mangan, aku gak jaluk uang, mangan dhewe aku. Lek gak iso tuku ya gak makan. Halo amin. Jadi pendeta ki ojo mumpung. Aji mumpung. Ojo. Saya aja diajak orang makan. Ayo Pak makan. Ya ayo makan wis capce bakmi. Bapak gak kepingin hisit. Hah? Pauhi. Hisit pauhi ku sak porsi gak oleh sate aku saudara. No sate. Enggak jangan. Gak doyan. Dalam hati. Sopo sih gak doyan. Bapak gak lobster. Enggak. Jangan. Udah terima kasih. Jangan aji-aji apa? Pak minum apa Pak? Es teh tawar. Cukup. Jeruk enak Pak. Dalam hati. Siapa sih gak ro jeruk enak? Jeruk Pak. Enggak. Jangan. Es teh tawar. Ya. Itu ada anak pemuda tuh. Diajak makan sama bapak-bapak. Minum apa? Jeruk murni. Loh. Jeruk murni. Kurang ajar ada ini. Jeruk murni itu harganya bisa double. Artinya gini, jeruk murni dan gelas jumbo. Kan bisa tak gunduli loh kan ini. Jeruk murni jumbo. Waduh, kan gak jadi wong hebat ya saya. Lupa orang hebat kan minumannya jeruk murni jumbo. Iku wong hebat iso tuku dhewe. Lek kon njaluk-njaluk ini gak hebat. Sing ngejak iki iso jengkel. Ya. Jak makan apa? Dawet. Loh, dawet iku larang nang kene. Kon iku dawet nang pinggir embong. Restoran ngene iki dawet iku harganya bisa berlipat-lipat. Jangan, ojo aneh-aneh. Saya kadang-kadang ngasih anak-anak itu pelajaran ya. Kita jadi pendeta harus tahu diri. Saya pernah melayani pabrik emas. Pulang dimasukkan di satu ruangan, Pak pendeta boleh ambil. Oh jangan. Ambil aja, ambil. Enggak, saya pulang tidak bawa satu pun. Ada pendeta dia cerita, ini bosnya cerita. Mulai jukuk rolas saudara. Anakku telu, iki moro tuaku, iki bojo. Sing iki telongso saudara. Tiwas tak tawari pendeta iki. Lek ngundang Pak Sam, enak, enggak mau. Jangan, enggak usah. Saya pernah melayani orang kaya, saudara, konglomerat, ya, pindah rumah, ya orang bayar aja, wih Pak Sam salam tempelnya tebel iki rek, amplop piro iki Pak Sam iki. Saya ditutno bose, orang lihat, Pak Sam ditutno, sampai mobil saya naik, bosnya bilang, loh saya lupa amplopnya. Nggak apa-apa Pak, nggak usah. Saya ambilkan ya, nggak usah Pak, nggak usah. Loh sungguhan nggak usah. Aku mulai loh gak dikei apa-apa. So. Untung saya nggak bilang gini, ya Pak, tolong saya tunggu, sing wake Pak, sing tebel Pak yo. Iku pendeta mumpung. Bener, sampai saya bilang sama teman-teman yang hadir waktu itu di rumahnya, kan coba kira Pak Sam dikei loh. Belas gak dikei loh. Sok gak percaya aku Pak Sam. Perlu aku sumpah demi surga. Temenan gak dikei. Kebacut yo. Nemen iki. Wis jarno lah. Iku urusane dhek. Wis, sementing mau doa aja sudah bagus. Amin.
Mau doa, mau ngundang hamba Tuhan sudah bagus. Wis, masalahku gak penting. Saya bilang. Ya, nah sampai mana lupa ya khotbahnya. Gara-gara haji mumpung. Ya, Yesus dalam kematiannya, orang yang lihat Yesus dalam kematiannya pasti bertobat. Pasti nangis. Pasti bilang gini, aduh ini semua gara-gara saya ini. Semua karena dosaku Yesus ngalami ini. Amin. Semua karena aku yang berdosa. Kalau enggak Yesus enggak mungkin mati kayak begini. Waktu kepala Romawi, pasukan Romawi ini melihat Yesus mati, dia berkata apa? Sungguh orang ini anak Allah. Dengan kata lain dia bertobat dan percaya. Nah, saya enggak akan bahas ini, tapi saya akan kaitkan dengan ini. Yesus dibaptis di sungai apa? Berantas. Kok tutup berantas ini apa ini? Sungai Yordan, dan nampaklah kelihatanlah seekor burung merpati, lambang Roh Kudus ada di kepala Yesus. Oke? Saya kira itu jelas. Sekarang saya akan mengajak saudara melihat Matius 4. Itu Matius 3, Sungai Yordan. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kita baca Matius pasal 4 ayat 1. Setelah Roh Kudus memenuhkan Yesus, selanjutnya Yesus dituntun ke sini. Saya enggak tahu hari ini mungkin saudara sedang mengalami pencobaan. Ya, Pak, saya ngadepi pencobaan, Pak. Ayo baca. Matius 4 mulai ayat 1 hingga 11. Kita baca dengan semangat. 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk Roh Kudus nuntun Yesus masuk padang gurun. Ayat 2. Dan setelah berpuasa berapa hari? 40 hari 40 malam, akhirnya Yesus lapar. Ayat 3. Lalu datanglah si siapa? Sebutan si siapa? Kalau yang di sinetron si Dul anak Betawi. Ya kan? Si siapa lagi itu? Ya, si Mongol. Ya. Komedian, stand up komedi. Ini siapa? Datanglah si pencoba. Bukan berarti Yesus itu sayanya si, bukan. Pak, Yesus berarti sayanya si. Oh, enggak, salah kamu. Kok bisa? Ini si pencoba. Seperti itu. Saudara tahu golongan darahnya Yesus? Ada yang tahu golongan darah Yesus? Apa? Oh, kok bisa? Ada nyanyian. Oh, darah yang kudus. Oh alah, kamu ngomong oh kan ada lagu nih tak? Oh, darah yang. Kalau saya kemarin saya donor darah itu sudah diberitahu, Pak bisa ketemu dengan pejabat karena Bapak sudah lebih dari 50 kali. Oh, terima kasih. Tapi saya donor ini bukan untuk ketemu pejabat. Saya donor supaya sehat. Halo, amin. Saya donor supaya saya bisa jadi berkat. Darah saya boleh memberkati orang. Saya kira kalau sudah donor darah itu bagus. Ya. Seperti oli ya, kalau nggak pernah dikeluarkan di tap, mobilnya tarikannya berat. Sering ditap, sering diganti oli baru. Jadi saya menganjurkan aja, biasanya orang-orang, Pak kok sakit-sakitan, pergi ke PMI. Ngapain Pak? Donor darah, bagus. Masa Pak? Oh bagus, saya ini donor. Saya mestinya punya 2 kartu, kalau dihitung itu sudah lebih 100. Ya. Tapi yang satu itu memang saya pakai nama lain dan waktu itu memang PMI begitu gampang. Tidak perlu KTP. Ya, karena saya diajari Dr. Romeo Sahertian. Bro, jangan 3 bulan. Saya 1,5 bulan saya keluarkan darah saya. Sehat saya. Oke. Kalau peraturan 1 kartu nggak boleh 1,5 bulan. Harus 3 bulan. Saya sejak waktu itu kenal Pak Romeo Sahertian. Dokter, pendeta. Saya 1,5 bulan saya keluarkan. Sehat, Pak Sam diberkati, sehat. Loh, gak kepingin Pak Sam sehat? Mau doakan Pak Sam sehat, amin. Panjang umur, bisa berkati jemaat terus. Bisa melayani, amin. Mungkin dengan ide-ide gila yang orang bilang, gila ini idenya. Ya memang,
Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia seperti saya ini, yang punya semangat, punya ya api yang tidak pernah padam. Keep on fire. Dari dulu sampai sekarang saya modelnya begini. Ya, nggak ada loyo-loyoan, nggak ada. Nah, ayo kita akan lihat, saudaraku. Yang pertama, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa? Untuk bertemu dengan yang namanya si pencoba. Ya. Oh ya, tadi si. Ya, si. Bukan berarti Yesus itu saya-nya si, bukan. Yesus punya gelar, setan punya gelar yang lain. Si pencoba. Wahyu mengatakan setan adalah si pendakwa atau si penuduh. Oleh darah anak domba, oleh kita iblis di kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Telah dilemparkan si pendakwa. Jadi setan tuh sukanya nuduh ya. Jadi kalau orang itu suka nuduh, anaknya siapa? Setan. Jangan suka nuduh-nuduh orang. Gak tahu jangan ngomong. Sampai kok ditapui wong. Karo ngoceh, jangan. Lebih baik jangan kepo. Tapi harus pergi ke kepo market. Karena itu punyanya Pak Michael Putrabani dan Bu Sansan, ya salah satu donatur kita. Ya. Jangan ngurusi urusan. Saudara mau hidup enak? Katakan amin. Mau hidup enak? Ojo kakean ngurusi wong. Jangan banyak ngurusi orang. Saya nggak mau ngurusi gereja lain kok. Pendeta lain, Pak pendeta tuh gini-gini. Stop, duduk urusanmu. Diam, cerita yang lain. Ya, dulu aja hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan saya suruh blokir grupnya. Karena di dalam situ ada jelekan, ada pendeta yang ditangkap polisi pakai baju merah, di post di dalam grupnya GSS. Saya bilang, stop, dibuyarkan ini. Sampai ada 2 yang keluar, pelayan Tuhan dari gereja kita. Silakan mau keluar, nggak masalah. Gereja ini nggak boleh jelek-jelekan pendeta lain. Amin. Tutu urusanmu menengokon. Diam, hidupmu pasti enak. Katakan amin. Kon gak kungu, ngene. Stop. Cerita yang lain. Ini bikin uripmu susah, uripku susah. Yang kedua, setan disebut si pencuri. Katakan apa? Si pencuri. Jadi setan itu Yohanes pasal 10, pencuri itu membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh dan yang ketiga, setan disebut si pendusta. Iblis bapakmu adalah mengana ya, wong lek bujukan iku anake sapa? Setan. Kon iki bujukan tok iki. Ya. Kamu itu sanji Pak, tahu sanji Pak. Pasal apa itu? Gong. Saudara yang terusin, saya cuma gong aja. Iki bujukan tok iki wong iki. Anaknya setan. Ya. Jadi saya punya 20 daftar gelarnya setan, tapi enggak hari ini saya bahas karena hari ini saya enggak membahas setan. Saya membahas Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, saya akan tutup yang pertama aja. Ini pertama dan saya akan tutup di sini. Pencobaan yang dilakukan oleh setan adalah jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Ini yang pertama dan ini akan saya bahas sebagai penutup hari ini. Batu jadi roti. Coba kita baca lagi Matius 4, tadi baru si pencoba ya. Kita baca selanjutnya Matius pasal 4, mulai ayat yang kedua. 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus lapar. 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4 terakhir. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Izinkan saya menggunakan waktu 5 menit ini untuk membahas sedikit pencobaan Yesus, dan ini seringkali yang kita hadapi. Batu menjadi roti. Dan ini ditawarkan setan ketika Yesus lapar. Orang lapar itu butuh apa, saudara? Makan. Orang lapar gak butuh duit, butuh makan. Dikai duit ya karena sing dodolan yo tetap lapar, bisa mati. Ya kan? Saudaraku, setan sepertinya, saya tulis, setan sepertinya sangat peduli dengan Yesus. Setan sepertinya mengerti orang lapar butuh makanan. Ini yang saya sebut dengan tipu daya setan. Semua bilang, tipu. Setan sepertinya sangat peduli dengan kita. Tapi hari ini saya mau beritahu, setan itu tukang tipu. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, setan ini pinter, lihai. 2 Korintus pasal 2 ayat 11 dikatakan, kita harus mengetahui maksud dari setan ini, supaya setan jangan beroleh keuntungan. Hari ini saya ingin ajak jemaat GSJS, semua sepakat, katakan amin. Kita buat setan rugi. Kita buat neraka bangkrut. Kok lemas? Mau bikin setan bangkrut? Baca ayat ini. 2, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Karena kita tahu apa maksudnya. Boleh ditampilkan dalam terjemahan lama. TL, terjemahan lama. Ya. Ayo dibaca. Boleh dibesarkan? Ayo. Sama-sama, yang di situ bisa dibesarkan. 2, 3. Supaya jangan kita dialahkan. Dialahkan itu dikalahkan. Dialahkan oleh daya iblis karena kita mengetahui muslihat. Setan itu pintar sekali. Kelihatannya dia begitu perhatian. Hati-hati. Ini yang paling gampang kena iblis adalah orang-orang yang baper. Semua bilang apa? Yang apa? Baper. Oh, hati-hati. Orang-orang yang butuh tati tayang. Apalagi yang kurang perhatian dari istrinya, dari suaminya. Ini paling gampang kena tipu. Bos, lihat iblis. Pak, istri saya itu kurang perhatian. Maksudnya, ya dia gak perhatikan saya. Ah, masa sih? Ya, saya ini butuh perhatian. Oke, kamu butuh perhatian nemen gini ya. Terus kamu kawin ombe karkol ya. Tahu karkol? Kalau di mall-mall, vale atau panggil sopir, perhatian. Kon kawin ombe iku lho, iku perhatiannya setiap hari. Perhatian. John, nanti sak menit mana? Perhatian. Kon kawin ombe karkol iku lho. Iya Pak, istri saya kurang perhatian. Saya itu banyak ya, perselingkuhan itu terjadi justru saat istrinya sibuk punya baby, ngurus anak. Banyak istri-istri selingkuh ketika suaminya hanya sibuk ngurusi pekerjaan. Setan datang menawarkan perhatian. Hari ini bilang begini, setan kan cok bujuki aku wis terus diomongi Pak Sam tadi. Aku gak butuh perhatianmu. Kita punya Tuhan yang perhatian sama kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Nyanyi.
tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul, sebab Allah. Anak-anak muda karena merasa papa mama nggak perhatian terlibat narkoba, tipu daya setan masuk. Ya, oh hati-hati. Hari ini saya harap saudara yakin Allahku sangat memperhatikan. Sehelai rambutku, apa? Tuhan perhatian sampai rambut di kepala kita dihitung. Saya sayang sama istri saya, tapi jujur saya nggak pernah tahu jumlah rambut di kepalanya. Sorry, saya nggak pernah ngitung. Mungkin besok saya akan coba ngitung, sudah. Saya sayang sama anak-anak saya, tapi saya nggak pernah tahu jumlah rambut di kepalanya. Tuhan tahu jumlah rambut kita. Saya nggak ada ngomong istri saya, daki rambutku hilang nang dia. Biar aku tebel kayak gini. Fotonya ada, lain kali saya pasang kalau Pak Sam khotbah fotonya Pak Sam masih muda. Mesem. Wah, nggak kalah ganteng Mbak Timothy, Andrew, Michael, koyo Elvis Presley. Saiki akeh sing mengsle gara-gara umur, saudara. Ya, saya tutup. Pak, apa nutup ket mang, gak nutup. Pemain musik naik, iki tandane wis apa nutup. Singer naik, musik naik. Aku khotbah setengah jam lagi. Enggak lah, aku bapuki wong aku nang luar udah antri nih. Aku pengen lihat Daud Tony, ya, pengen dengar firman Tuhan lewat Pak Daud Tony. Oke, batu jadi roti. Saya mau tanya, roti yang dimaksud roti apa? Jasmani. Tentu mungkin dibuat apa? Kalau di Timur Tengah apa? Roti apa? Prata. Oh, prata itu India ya. Prata. Dulu Michael, Andrew, Timothy waktu sekolah Singapura. Kalau pagi sarapannya roti prata. Sama kare. Ya. Kalau di sana Yahudi pagi-pagi roti apa? Apa? Manai. Roti kukus. Ote-ote. Nah, itu porong, saudara. Ya kan? Allah menghendaki bukan batu dijadikan roti jasmani. Allah menghendaki batu dijadikan anak-anak Abraham. Batu dijadikan apa? Dijadikan apa? Anak Abraham. Baca Matius pasal 3. Jangan tertipu dengan setan. Setan mau menjadikan batu menjadi roti. Roti jasmani. Coba baca Matius 3 ayat 9. 2, 3. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, semua baca, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Matius 4, batu dijadikan roti, itu kehendak setan. Matius 3, kehendak Allah, batu dijadikan apa? Apa anak Abraham? Anak Abraham artinya batu ini dijadikan roti rohani. Semua bilang roti yang bisa memuaskan Tuhan. Roti yang bisa mengenyangkan Tuhan. Maukah kau jadi roti yang terpecah baginya? Maukah kau jadi anggur yang tercurah? Maukah kau jadi roti? Bukan roti jasmani, tapi roti rohani. Satu poin yang harus kita renungkan sebagai penutup. Apakah lewat hidupku Tuhan itu dikenyangkan? Tuhan itu puaskan. Saya sering tanya Tuhan puas nggak sih dengan GSJS? Saya boleh ditampilkan tentang BSD minggu yang lalu. GSJS buka di Bumi Serpong,
tampilkan Bumi Serpong. Ya, saya sudah minta kain Syokta. Ya, bisa nggak dilebarkan filmnya? Ya, kalau ini sama dengan kemarin Rebo. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, jam 10 kurang sudah nggak cukup tempatnya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Jam 10 kurang. Ya, tampilkan lagi. Ini orang masuk antri kayak begini. Bukan di MOI ini. Ya. Ya. Di sinemanya Iswara. Tuhan ajaib saudaraku. Saya bilang Tuhan seneng nggak? Kalau di Pak Michael, waduh antri udah pasti di PM. Di Jakarta luar biasa. Di TP luar biasa. Tuhan puas gak? Kalau Tuhan gak puas, kita buat ini sia-sia. Kalau Tuhan gak seneng, menyenangkanmu. Tujuannya kan itu. Senangkanmu. Apa itu? Hanya itu. Dan saya mau tutup begini. Ketika Tuhan dipuaskan, Dia juga akan memuaskan kita. Kenapa hidupmu gak pernah dipuaskan? Karena engkau tidak pernah memuaskan Tuhan. Hari ini bertanya, Tuhan puas gak dengan saya? Kalau Tuhan puas, jangan takut berkatnya dicurahkan.